Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izin kali ini kita akan coba untuk memberikan paparan terkait dengan ada apa tanggal 31 Juli 2023. Ini wajib diketahui oleh seluruh kepala sekolah, guru, Bapak Ibu, terutama para penerima BOS ya. Para penerima BOS P yang wajib tahu ada apa tanggal 31 Juli 2023. Ini menurut admin adalah tanggal penting Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan penjelasan terkait pokok paparan kita kali ini, izin kali ini Bapak Ibu admin ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang agenda penting yang akan kita sampaikan ya pada paparan kali ini. Di bulan Juli ini Bapak Ibu, di bulan Juli nanti ya, tanggal 31 Juli, yang pertama nanti terkait dengan pelaporan, kemudian yang kedua pengurangan, dan ketiga penyaluran. Jadi ada 3 agenda Bapak Ibu, pelaporan, pengurangan, dan penyaluran ya, dana BOS P reguler ya tahun anggaran 2023. Mulai tahun anggaran 2023, pelaporan realisasi penggunaan dana BOS P harus dilaksanakan tepat waktu Bapak Ibu. Ini sebagaimana tertuang di dalam Permendikbudristek nomor 63 ya tahun 2022 tentang Juknis BOS P pasal 53 dan 54. Apabila satuan pendidikan terlambat lapor pada tenggat waktu sesuai ketentuan, maka akan terkena pengurangan penyaluran dana salur BOS P pada tahap berikutnya, atau bahkan tidak tersalurkannya dana BOS P sama sekali selama setahun. Nah, untuk itu ini menjadi bahan perhatian ya Bapak Ibu untuk satuan pendidikan terutama yang menerima BOS P tahun anggaran 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dana atau jenis dana bantuan operasional yang baru itu Bapak Ibu ya, selain BOS reguler yang biasa rutin, ada jenis BOS baru di tahun anggaran ini. Yang pertama ada BOP kesetaraan kinerja ya Bapak Ibu, di mana BOS kesetaraan kinerja ini adalah satu jenis dana operasional penyelenggaraan BOP kinerja terbaru Bapak Ibu ya. Dan ini merupakan penerima dana BOP kesetaraan reguler tahun anggaran berkenan, kemudian termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik ya dari satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional di wilayah pemerintah daerah sesuai kewenangan. Nah, kenapa disebut kinerja terbaik? Ini ada alasan tentunya yang menjadi dasar kenapa satuan pendidikan tertentu dikatakan kinerja terbaik. Yang pertama, berdasarkan hasil atau peningkatan rapor pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan. Dan yang kedua adalah indeks status ekonomi dari sosial satuan pendidikan. Itulah yang menjadi dasar mengapa satuan pendidikan mendapat kinerja terbaik. Itu Bapak Ibu. Jenis dana bantuan operasional baru yang kedua adalah BOS kinerja. Ini juga baru, di mana sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Ya, ini adalah sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Kalau tadi BOS kesetaraan kinerja, kalau sekarang ini adalah sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Jadi mulai tahun 2023, jenis BOS kinerja bertambah, yaitu sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Dengan penambahan tersebut, maka saat ini ya terdapat 3 jenis BOS kinerja. Apa saja itu? Yang pertama, sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak. Yang kedua, sekolah yang memiliki prestasi. Dan yang ketiga, sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Nah, sekarang penyaluran dana BOS Bapak Ibu ini sesuai dengan pasal 22 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan 204 ya Bapak Ibu, yang berbunyi bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini
penyaluran dibagi 2 tahap ya. Pertama untuk tahap 1 paling lambat tanggal 30 Juni. Yang kedua, tahap kedua ini paling lambat 31 Oktober. Tahun anggaran berjalan tentunya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian penyaluran dana BOSP ke rekening satuan pendidikan ya, dilaksanakan sesuai dengan lini masa berikut tergantung kelengkapan laporan satuan pendidikan di tahun sebelumnya. Nah, ini tahap 1 Januari 30 Juni, tahap 2 Juli sampai dengan 31 Oktober. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi tahap 1 Januari sampai 30 Juni. Kemudian tahap kedua Juli sampai 31 tahap kedua itu Juli sampai 31 Oktober. Ya. Jadi untuk ini penyaluran dana BOSP ke rekening satuan pendidikan. Jadi tahap 1 Januari sampai dengan 30 Juni, tahap 2 Juli sampai dengan 31 Oktober. Nah, dengan demikian dana BOSP tahap 1 masih mungkin ya diterima satuan pendidikan dalam kurun waktu Januari sampai Juni, 6 bulan ya. Begitu pula dengan dana BOSP tahap kedua yang masih mungkin diterima satuan pendidikan dari bulan Juli hingga Oktober. Oke, itu penyaluran Bapak Ibu. Lalu mekanisme penyaluran dana BOSP regulernya seperti apa? Nah, apabila sebelumnya penyaluran dana BOSP reguler terbagi ke dalam 3, nah sekarang menjadi 2 tahap ya Bapak Ibu. Ya. Jadi tahap 1 50%, tahap 2 50% juga. Nah, itu untuk mekanisme penyaluran dana BOSP reguler. Nah, untuk tahap 1 ini disalurkan paling banyak 50% dari pagu alokasi provinsi kabupaten kota, paling cepat bulan Januari ya, tahun anggaran berjalan. Kemudian tahap kedua ini juga 50% Bapak Ibu. Kemudian disalurkan sebagai sisa ya, sebagai sisa dari pagu alokasi provinsi kabupaten kota yang belum tersalurkan paling cepat bulan Juli bulan Juli tahun anggaran berjalan. Jadi tergantung nanti di tahap 2 ini sebenarnya tergantung kepada tahap 1. Jadi kalau tahap 1 laporannya tepat waktu dan benar laporannya, maka 50%-nya akan disalurkan di tahap kedua di bulan Juli. Tetapi kalau laporan di tahap 1 misalnya mengalami keterlambatan dan lain-lain, maka ini juga tentu tidak akan tersalurkan 50% di tahap kedua. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi patokannya ada tetap di tahap ke-1. Penyesuaian penyaluran dana BOSP reguler tahap 1 sebesar atau maksimal 50% adalah berdasarkan, nah ini, kepemilikan silva pada satuan pendidikan di tahun anggaran 2022. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi pernyataannya seperti itu. Oke. Ini kriteria satuan pendidikan. Nah, jadi apa saja atau mana saja satuan pendidikan penerima BOS PAUD ya Bapak Ibu. Kemudian saya bacakan ya lengkapnya. Mulai tahun 2023 termasuk Taman Kanak-kanak luar biasa, TK luar biasa, masuk sebagai salah satu kriteria penerima dana BOS PAUD. Sehingga secara keseluruhan Bapak Ibu, kelompok penerima dana BOS PAUD adalah, nah jadi ini yang tampil di sini adalah satuan pendidikan yang menerima BOS PAUD ya. Pertama Taman Kanak-kanak luar biasa, kelompok bermain, taman penitipan anak, kemudian satuan PAUD sejenis, SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, dan PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu Bapak Ibu. Seiring dengan perubahan mekanisme penyaluran yang telah diinformasikan pada artikel perubahan mekanisme dan syarat penyaluran dana BOS. Jadi mulai saat ini pelaporan dana BOSP reguler dapat disesuaikan ya, dengan tenggat pelaporan penggunaan dana BOSP di bawah ini. Nah, tanggal waktu pelaporan 31 Juli 2023. Jadi sampai tanggal 31 Juli 2023.
Nah, pelaporan realisasi penggunaan dana minimal 50%. Sumber dana yang harus dilaporkan dari dana BOP PAUD reguler, BOS reguler, dan dana BOP kesetaraan reguler yang diterima pada tahap 1. Kemudian tenggat waktu pelaporan 31 Januari 2024 ini keseluruhan penggunaan dana BOSPE. Ya. Sumbernya dari seluruh dana BOSPE yang diterima dalam 1 tahun anggaran. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini penting nih, tanggal penting Bapak Ibu, tanggal waktu pelaporan atau tenggat waktu pelaporan. Ya, jadi tahap 1 ini paling lambatnya 31 Juli ya 2023. Kemudian di tahap kedua tanggal pentingnya ini 31 Januari 2024. Nah, apakah laporan realisasi penggunaan dana mempengaruhi penyaluran dana BOSPE atau berikutnya? Bapak Ibu, jawabannya ya. Jadi, laporan realisasi penggunaan dana mempengaruhi penyaluran dana BOSPE tahap berikutnya. Jawabannya ya. Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu. Yang pertama di sini yang di belah kiri ini adalah laporan realisasi. Jadi laporan realisasi dana BOSPE tahap 1, dasar penyalurannya per tahapan. Ini penyaluran tahap 2 tahun berkenan. Laporan realisasi dana BOSPE tahap 2 100% dana yang diterima pada tahun anggaran 2023. Ini penyaluran tahap 1 tahun sebelumnya. Oke, tahun selanjutnya maaf. Oke. Nah, ini untuk realisasi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu telat karena akan berpengaruh terhadap penyaluran dana BOSPE berikutnya. Dana apa saja yang harus dilaporkan setelah 1 tahun masa anggaran? Dana apa saja? Ya, laporan realisasi keseluruhan dana BOSPE yang harus dilaporkan oleh satuan pendidikan setelah 1 tahun masa anggaran. Yang pertama, laporan realisasi penggunaan dana dalam 1 tahun. Ini termasuk BOSPE reguler dan BOSPE kinerja. Yang kedua, laporan sisa dana. Yang ketiga, laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang jasa satuan pendidikan. Jadi BOSPE kinerja tidak menjadi pengurang salur tahun berikutnya, namun pelaporan tetap wajib dilakukan pada akhir tahun berkenan. Artinya BOS kinerja itu mungkin masing-masing di sini ya, masing-masing. Sebab di sini bahasanya BOSPE kinerja tidak menjadi pengurang ya, BOSPE kinerja tidak menjadi pengurang salur tahun berikutnya. Namun pelaporan tetap wajib dilakukan pada akhir tahun berkenan. Itu yang perlu dipahami Bapak Ibu. Nah, ini contoh skema penyaluran dana BOSPE reguler 2023. Misalnya pagunya 100 juta, kemudian ada silpa 10 juta. Nah, jadi salur tahap 1 hanya berarti 40 gitu ya. Kemudian salur tahap 2 50. Nah, kalau tidak ada silpa, pagu anggaran 100 juta ya tetap berarti dibagi 2 ya saja. Jadi tahap 1 50 juta, tahap 2 50 juta. Seperti itu. Itu kira-kira gambaran ya, gambaran skema penyaluran dana BOSPE. Jadi silpa 10 juta diperhitungkan sebagai pengurang salur ya, pengurang salur tahap 1 di tahun berkenan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, tenggat waktu pelaporan. Jadi saya lebih dipersimpel. Ini tenggat waktu pelaporannya. Dana BOSPE reguler dan untuk tahap 1 tahun anggaran berkenan, batas akhirnya 31 Juli. Kemudian tahap 2 ini 31 Januari tahun berikutnya. Oke. Jadi yang ini berarti Bapak Ibu tahap kedua ini 31 Januari tahun 2024 ya. Yang ini tahun 2023. Nah, sekarang pengurangan. Tahap penyaluran tahap 1, kalau laporannya terlambat di bulan Agustus maka akan dikurangi 2%. Bulan terlambat September pelaporannya ya, kan tenggat waktunya di Juli tuh 31 Juli. Kalau nyebrang ke Agustus baru laporan, maka nanti akan ada pengurangan 2%. Kemudian kalau laporannya sampai di bulan September
3% dan Oktober 4%. Nah, tahap 2 ini keseluruhan dana BOS P Bapak Ibu. Kalau laporannya nanti terlambat ya sampai nyebrang ke bulan Februari yang harusnya Januari di 2024, ini sama, Februari itu adalah 2%. Ya, kemudian kalau meloncat lagi ke Maret baru laporan 3%, dan apabila April sampai Juni ini 4%. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah mungkin konsekuensi bagi teman-teman satuan pendidikan yang terlambat memberikan laporan BOS P-nya. Ya, begitu. Nah, ini lini masanya Bapak Ibu. Jadi untuk penyaluran dana BOS P, saya ulangi, untuk tahap 1 Januari sampai Juni, kemudian tahap 2 Juli sampai Oktober gitu ya. Oke. Nah, laporannya kemana ya Bapak Ibu? Ini untuk Arkas untuk penerima BOS dan melalui BOS BOP Salur untuk penerima BOP. Jadi kalau BOS itu ke Arkas, jadi Arkasnya laporannya kemana? Yang pertama Arkas untuk penerima BOS dan melalui BOP Salur untuk penerima BOP. Nah, ini regulasi yang mengatur yaitu tentang juknis, petunjuk teknis ya pengelolaan dana BOP Satuan Pendidikan BOS P nomor 63 tahun 2023 Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini jelas sekali, dan apa yang tadi saya sampaikan adalah merupakan resume dari Permendikbud ini begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat admin sampaikan. Jadi tanggal pentingnya adalah 31 Juli ya 2023, itu tanggal penting. Mengapa? Karena di tanggal itulah Bapak Ibu menjadi penentu nanti penyaluran dana BOS P yang kedua atau tahap kedua. Itu ya Bapak Ibu. Demikian yang dapat admin sampaikan. Catat ya Bapak Ibu, tanggal 31 Juli adalah akhir batas laporan BOS tahap 1. Intinya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.